warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rohali, NIM 19111102070. Saya dari Manajemen Pendidikan Islam 2 semester 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia dan ruang lingkup MSDM. Baik, langsung saja. Yang pertama ialah pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen SDM merupakan hal-hal yang mencakup tentang pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia, baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri. Nah, manajemen SDM ini adalah suatu hal yang berkaitan dengan pendayagunaan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tingkat maksimal atau efektif dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ialah manajemen SDM dalam pendidikan. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan proses atau upaya dalam pengelolaan seperti perencanaan, mengorganisasi, pelaksanaan, dan mengontrol dalam segala aspek yang ada pada pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas individual pelaku pendidikan agar lebih produktif dari sebelumnya. Slide selanjutnya ada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Nah, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama, pre-service training atau pelatihan pratugas. Jadi, pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan memulai untuk bekerja atau karyawan baru yang bersifat pembekalan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang nantinya dibebankan kepada mereka. Yang kedua, itu in-service training. Itu pelatihan dalam tugas. Jadi, pelatihan dalam tugas yang dilakukan untuk karyawan yang sedang bertugas dalam suatu organisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang ketiga, itu post-service training atau pelatihan pasca tugas, yaitu pelatihan yang dilaksanakan organisasi untuk membantu dan mempersiapkan karyawan dalam menghadapi pensiun. Baik, untuk slide selanjutnya ialah fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi, fungsi yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan dari suatu organisasi atau perusahaan dalam membantu terwujudnya suatu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada pengorganisasian. Nah, jadi pengorganisasian ini adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua staf atau pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, terus delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Baik, untuk fungsi yang ketiga itu ada pengarahan. Nah, jadi pengarahan ini adalah kegiatan mengarahkan semua pegawai atau para staf agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan suatu organisasi atau lembaga. Nah, yang keempat itu ada pengendalian. Pengendalian ini ialah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan dalam suatu organisasi atau lembaga dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima itu ada pengadaan. Nah, pengadaan ini adalah penarikan, seleksi, penempatan, dan induksi untuk mendapatkan staf atau pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau suatu lembaga. Nah, dalam pengadaan itu mencakup beberapa hal. Yang pertama ada analisis pekerjaan, kemudian ada perencanaan SDM, yang
ketiga ada rekrutmen, yang keempat ada seleksi SDM, dan yang kelima ada penempatan SDM. Yang keenam ada pengembangan. Jadi pengembangan ini adalah proses peningkatan keterampilan teknis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang ketujuh itu ada kompensasi. Jadi kompensasi ini pemberian balas jasa langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang atau barang jasa kepada para karyawan atau pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada suatu organisasi atau lembaga. Yang kedelapan yaitu pengintegrasian. Nah, pengintegrasian ini adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan dalam suatu lembaga atau organisasi dengan kebutuhan staf atau pegawai agar terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan satu sama lain. Yang kesembilan itu ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan di sini itu merupakan suatu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas suatu pegawai atau staf agar mereka tetap mau bekerja sama sampai akhir masa pensiun. Nah, untuk yang ke-10 itu ada kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa adanya disiplin yang baik pasti akan sulit terwujud tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ke-11 itu ada pemberhentian. Pemberhentian di sini itu merupakan putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu lembaga atau suatu perusahaan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.